Untuk materi kita atau yang akan kita di hari kedua ini, materi tentang pelatihan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Ya, kita mulai dari latar belakang timbulnya platform Merdeka Mengajar, yaitu pemetaan dari Kementerian Pendidikan bahwa di tingkat guru atau tingkat yang paling di sekolah itu adalah biasanya kendala-kendala yang ditemui oleh guru. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa saya harus sekolah lagi untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensi? Pertanyaan ini biasanya muncul. Pastinya kalau sudah muncul, faktor biaya di sana akan timbul. Pertimbangan itu akhirnya ya, cara lanjut karena biaya anak sekolah itu, saya sekolah lagi. Nah, ini pertanyaan ini. Kemudian bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa? Kita mau menampilkan suatu pembelajaran yang bermakna, tapi kita belum tahu caranya bagaimana. Nah, platform Merdeka Mengajar ini akan memfasilitasi kita sebagai guru untuk pertanyaan seperti itu. Atau apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Biasanya itu tunggu pelatihan dulu. Ketika pelatihan muncul, Tuhan penama terada perwakilan beberapa orang sini yang ikut. Pak Ihsan kemarin waktu isi dia punya pelatihan cuma ada iman dan takwa, ada yang lebih baik. Ini difasilitasi di platform Merdeka Mengajar memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti pelatihan. Ambil videonya. Langsung dari HP masing-masing. Tidak harus kita ke Jakarta, tidak harus kita ke NPNP, tetapi sah karena kesulitan kita termasuk dengan item-item dalam platform Merdeka Mengajar ada, dan saya buka ada, dan di dalam itu ada yang sertifikat bisa dicetak di sana untuk pelatihan. Kemudian bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain. Bapak Ibu pasti memiliki praktek-praktek mengajar yang baik yang ingin berbagi dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman guru, maka bisa praktek mengajar kita ditaruh ke dalam, kita upload ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah latar belakang kenapa sehingga platform Merdeka Mengajar itu Kementerian Pendidikan luncurkan. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Referensi contohnya seperti perangkat mengajar atau video-video pembelajaran bisa kita dapatin non-login experience dan login experience ya. Untuk login experience itu dapat akses pelatihan mandiri, bukti karya saya, asesmen murid, perangkat ajar dan membuat kelas dibutuhkan login dengan belajar ID atau akun madrasah.kemenak.go.id. Kalau kita menggunakan belajar ID, fitur-fiturnya akan lengkap muncul, akan lengkap. Tetapi kalau belum menggunakan, bisa digunakan, tapi fiturnya masih terbatas. Tetapi untuk video-video inspirasi bisa diakses. Ini untuk dua pengguna ya, jadi ada yang menggunakan belajar ID dan tidak menggunakan belajar ID juga. Kalau untuk Kemenak, sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, itu akunnya madrasah.kemenak.go.id. Kalau kita kan SMA belajar.go.id. Ya, ini untuk beranda atau tampilan kalau menggunakan handphone ya. Kalau kita menggunakan Android, tampilannya seperti ini. Yang di sebelah kiri ini tampilan lama ketika diluncurkan versi beta, itu versi percobaan. Versinya masih jadul ya, zaman dulu, belum lengkap,
Ya seindah mentari sebelah kanan. Kalau di kanan ini versinya sudah versi 1.5.0. Tetapi ketika saya buka HP, kalau Bapak Ibu bisa lihat di versi terbaru sekarang sudah 1.11. Artinya sudah berapa kali update perubahan. Yang ini sudah lengkap, apalagi di 1.11 berarti ketika turun buka dalam bulan lalu kan ada beberapa perangkat yang belum lengkap. Ada yang belum lengkap. Bahkan tadi malam dengan Patong agama untuk kelas 11, kelas 12 belum lengkap, belum ada lagi, bukan belum lengkap. Ada di kelas 10 untuk perangkat ajar, RPP dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu sekarang semester baru untuk mengajar kelas 10 ya selamat, karena semua lengkap ada di dalam. Ya, kita tinggal download dan digunakan untuk pembelajaran. Jadi sudah mengalami perubahan dari tampilan awal dan tampilan yang sekarang untuk tampilan Android-nya. Nah, platform Merdeka Belajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita mulai dari mengajar dulu. Di dalam referensi mengajar, Bapak Ibu bisa temukan perangkat ajar yang tadi waktu 1.5 saja sudah ada di 2000 referensi. Ya. Sekarang di 1.11. Di 1.5 tadi sudah ada 2000 referensi untuk perangkat ajar. Semua mata pelajaran dari PAUD sampai SMA SMK. Yang berbasis kurikulum Merdeka ya. Berbasis kurikulum Merdeka, jangan cari ke 13 bukan terada kalau di sini. Tapi kita berbicara tentang Merdeka. Belajar. Kemudian di referensi mengajar ada juga asesmen murid. Di asesmen murid ini Bapak Ibu bisa lihat untuk yang 1.11 belum saya pelajari dia punya asesmen, tapi untuk 1.5 yang versi sebelumnya itu untuk asesmen murid hanya terbatas pada literasi dan numerasi. Tetapi literasi dan numerasi ini kan bisa dipakai untuk semua mata pelajaran untuk kita asesmen kan. Semua mata pelajaran bisa menggunakan asesmen ini untuk mendiagnosis awal peserta didik masing-masing. Itu ada di ini. Jadi analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Analisis diagnostik ini kan untuk memetakan, biasanya itu dalam kelas dalam 30 orang, 30 siswa, 30 murid. Kalau orang pakai satu model ceramah saja kan pasti yang lain belum tidur, ada yang bermain, padahal ada yang menggambar, dan ada yang nonton HP. Diagnostik ini untuk memfasilitasi orang bisa membilang kemampuan atau perkembangan mengajar dan belajar anak. Karena belajar anak itu kan ada 3, melalui visual, apalagi auditori, audio, mendengar, melihat dan kinestetik, gerakan. Nah itu sehingga kita harus mendiagnosis, mendiagnosa sama dokter lagi cari tahu kan penyakit di mana ini. Aplikasi ini sudah menyediakan fitur-fitur tersebut sehingga memudahkan Bapak Ibu. 30 orang kita mau bikin diagnosa bagaimana ini orang ini. Kita mau dapat tahu yang siswa ini dia auditori atau siswa ini dia visual atau siswa ini kinestetik bagaimana. Nah ini bisa menjawab, aplikasi ini bisa. Nah ini untuk perangkat ajar fitur lain dari platform Merdeka Mengajar yaitu ada terdapat perangkat ajar berisi beragam referensi perangkat ajar untuk guru berbasis kurikulum Merdeka. Sekali lagi berbasis kurikulum Merdeka yang bisa diunduh, dibagikan ataupun membuat folder. Terdapat RPP, bahan ajar, modul proyek, buku murid bahkan sampai asesmen. Lengkap. Tinggal kita cari mata pelajaran, kita cari apa sini. Bentar kalau Bapak Ibu sudah download aplikasi Merdeka Mengajar, bisa di sini kita cari perangkat ajar
mata pelajaran apa, kemudian fase di mereka belajar sekarang dikenal dengan fase. Jadi kalau orang SMA kelas 10 itu ada di fase E, ya, kurang ada di fase E. Fase F itu yang paling tinggi kelas 11, kelas 12. Orang ada di fase E, atau cari orang ada di fase E. Kemudian di sana Bapak Ibu bisa lihat ada murid yang banyak tahu terkait dengan perangkat ajar, bisa kita ambil dan pakai untuk pembelajaran kelas. Kemudian asesmen murid, seperti saya katakan tadi, dia masih pada numerasi dan literasi untuk versi 1.5. Kalau 1.11 mudah-mudahan sudah ada bermata pelajaran juga. Kalau ini literasi numerasi kan dia umum, dia masih umum. Ya, melalui produk asesmen murid, kita sebagai guru dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Kemudian memperoleh informasi dari proses dan hasil belajar murid, mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring. Kalau Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring, kalau kita perhatikan kemarin ada dua aplikasi daring yang sangat baik yang kita pelajari, tapi belum bisa diterapkan sekarang dengan jaringan, yaitu Jamboard dan Paddle. Ini enak kalau kita mengajar pakainya, Bapak kemarin kegiatan itu pasti terbantu dengan pembelajaran online. Saya lihat siswa punya ketik dokumen ide-ide itu kita bisa baca. Baik sekali untuk pembelajaran daring maupun luring offline ya. Kemudian menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis. Kalau cuma ABCD opsional, dia punya hasil proses penilaian itu bisa dilakukan secara otomatis, kecuali soal uraian. Soal uraian itu bisa. Jika asesmen dibagikan secara online. Oke, kita lanjut. Platform Merdeka Belajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Ya, seperti HP itu digabungkan pakai HP lagi, memasak bawa HP lagi, sehingga dimanapun dan kapanpun, ya. Kalau mau ikut pelatihan yang tadi susah, bisa kita ikut dan dapur. Taruh HP bagus-bagus itu, dia cara pendek, bisa. Padahal ya betul, penting jaringan itu. Ya, untuk belajar, ini mempelajari ke guru ya, itu fiturnya pelatihan mandiri. Guru dapat memperoleh materi pelatihan berbekas dan dapat mengaksesnya secara mandiri. Akan sebentar kita lihat itu untuk pelatihan mandiri ini, karena Bapak Ibu akan berputar dalam tanggal 22 sampai tanggal 24 ini yang bagi pelatihan mandiri ya. Oke, untuk pelatihan mandiri, kemudian juga video inspirasi. Terdapat video inspirasi. Ada guru-guru hebat yang upload punya video ke dalam platform ini, dan kita bisa gunakan itu sebagai inspirasi kita untuk membuat pembelajaran yang minimal mendekati dia punya proses yang ada. Itu untuk video inspirasi atau proyek-proyek di sana bisa kita tarik contoh dari sini. Ini untuk belajar. Nah, pelatihan mandiri terdapat topik pelatihan, kemudian modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, aksi nyata. Ini dan sebentar Bapak Ibu banyak di sini. Tapi tanggal 24 bulan ini. Topik pelatihan. Bapak bisa lihat dari mana video tuh? Ada nonton sampai berapa? Berdua. Sebanyak. Kira-kira ada nonton berdua dari mana? Ini begitu. Topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif dan aksi nyata. Ini akan mensinkronkan pemahaman kita yang masih belum lengkap tentang Merdeka Belajar. Di sini akan dibahas apa sampai tuntas.
Apa yang menjadi kebingungan kita akan, kalau kita ikuti terus, akan ditemukan jawaban-jawaban di sana. Ada materi dari GPK, Dirjen GPK, ada dari guru SMA, ada dari guru. Bapak Ibu anggap itu best practice-nya Bapak Ibu, bisa kita upload di dalam platform GPK mengajar ini. Bisa kita upload untuk jadi referensi lagi dari guru-guru di Papua, guru-guru di Kalimantan, ya seperti Ibu Sri punya kemarin. Nah, bisa kita upload di sini. Gitu. Masuk pribadi, kemudian menggunakan ID belajar. Dia lengkap, fitur-fiturnya lengkap. Ini contoh aksinya. Jadi pembelajaran kelas yang mereka upload, contohnya yang mereka upload ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian terdapat video inspirasi. Nah, video inspirasi ini seperti YouTube, ya, seperti video-video YouTube, tetapi yang pasti dia berhubungan dengan edukasi, dengan pendidikan. Berbicara tentang merdeka mengajar, bahkan merdeka belajar. Ini untuk video inspirasi, bahkan inspirasi orang-orang dari guru, juga dari banyak bisa kita berikan di sana. Ini nanti bisa kalau ini mau. Ya, ini untuk video inspirasi ya. Saya ini perjalanan nanti lebih lengkap kalau Bapak Ibu kita langsung ada masing-masing ini untuk lengkap. Kemudian platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan juga menyediakan wadah berbagi praktik baik. Saya bilang tadi best practice tadi berkarya. Bukti karya saya. Guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Ada LPP yang bagus, yang baik, ya, yang sudah terpuji, yang sudah ya, bisa di-upload untuk dipakai oleh orang lain, bapak guru, ibu guru yang lain lagi, sehingga jadi referensi untuk semua. Ini untuk karya, bukti karya saya. Atau video-video pembelajaran di kelas bisa kita masukkan sebagai hak cipta. Bukti karya saya, melalui produk bukti karya saya bisa melakukan yang pertama, mempublikasi karya ke platform Merdeka Mengajar dan mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah di YouTube. Ini ada proses di YouTube dulu, baru masuk di sini. Biasanya kalau di sini berarti kita hanya copy link, kita sudah tidak upload video lagi, kita hanya copy link, videonya akan muncul otomatis karena sudah link dengan YouTube. Kemudian melihat hasil karya sesama rekan guru seluruh Indonesia agar bisa menginspirasi. Untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi. Jadi jangan takut kalau kita mengupload di FTP kemudian ada tanggapan di sana, itu kan untuk perbaiki. Pas orang sekolah di seluruh Indonesia lihat itu. Di sana. Jangan nama sekolah lain lagi. Kakak, jangan nama sekolah lain lagi. Kemudian melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing guru dan kepala sekolah. Jangan nama sekolah lain lagi. Ada komen-komen FB begitu. Ketika kita buat upload video, gambar bilang bagus. Kita video atau sampel di sana. Tidak ada. Melihat hasil rekapitulasi ringkas kuesioner yang telah diisi dengan presentasi berupa grafik pica. Nah, ini lebih lengkap lagi untuk rekapitulasi ringkasan kuesioner kalau ada kuesioner yang terakhir. Nah, alurnya untuk kurikulum Merdeka ini yang pertama topik Merdeka dulu, kemudian masuk pada topik kurikulum, topik pembelajaran, asesmen, topik penyesuaian, dan tadi saya bilang tadi proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini semua sebentar kalau saya sampaikan kalau di handphone, supaya jangan bingung. Kita berbicara semua yang ada di handphone, jangan kita pikirkan ke yang lain yang ada di handphone. Nah, untuk masing-masing topik, umpama topik Merdeka Belajar, di dalam topik Merdeka Belajar itu ada kurikulum Merdeka, ada profil belajar Pancasila,
ada perencanaan pembelajaran SMA, ada asesmen SMA, SMP dan seterusnya. Penyesuaian pembelajaran. Ini dalam sini semua terdapat video-video. Jadi kalau kita mau mengerjakan untuk menganalisis video atau menonton video, kita tidak bisa loncat langsung ke bagian 5 atau bagian 6. Kita tidak dapat dia punya hubungan di sana. Kita harus mulai dari topik Merdeka Belajar dulu. Video-videonya di situ. Ada 3 video untuk topik Merdeka Belajar atau berapa video itu nanti dilihat. Kemudian topik kurikulum. Ada berapa video lagi di topik kurikulum. Kemudian topik perencanaan pembelajaran, topik asesmen, dan topik penyesuaian pembelajaran. Ada satu lagi, topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada di handphone. Ini ada ya, kita bisa download di sana. Nah, kita lanjut dulu. Ya ini. Terima kasih. Mari gunakan platform Merdeka Belajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil Pancasila. Saya kembali dulu ke sini untuk karena ada video-video yang Bapak Ibu mau nonton ada di sini. Ini wajib nonton Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak nonton, dapat tahu nanti di sistem. Nonton online kapan? ya Bapak Ibu yang bisa akses aplikasi sampai bisa akses, coba kita masing-masing buka pelatihan mandiri, kita lihat. Ya, pelatihan mandiri. Ini kan kerja di rumah tuh. Ya, ini kerja di rumah. Ini kerja di rumah. Karena ini banyak jadi kerja di rumah. Ini sekarang ini. Boleh tuh kumpul rame-rame itu bawa apa? Kayak gurakan. Berjamaah bersama di sana. Dan kita belajar sama-sama. Iya. Ya kalau sekarang kita akses sulit ya, gangguan, susah. Iya tugas. Itu baru dikerjakan sekarang. Karena itu ini tapi video untuk analisis video ini mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 24. Kalau